Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fendi Kacong TV. Studio Fendi Kacong TV sekarang kedatangan tamu kehormatan. Saya kasih bocoran sedikit sebenarnya. Ini agak bagaimana ya? Cuma alhamdulillah beliau bisa datang, bisa mampir ke sini dalam perjalanan. Mampir lalu kita todong. Dalam tanda kutip kita todong. Studio Fendi Kacong TV sekarang kedatangan tamu. Beliau adalah budayawan, sastrawan. Entah labelnya sudah saya tidak bisa saya sampaikan secara rigid, secara konkret bahwa tapi kalau di teman-teman komunitas kesenian di Kabupaten Sumeneb, jangankan di Kabupaten Sumeneb, di Jawa Timur, sudah tidak asing lagi dengan Sat Anton WR. Beliau ini tahun 2017 berapa? 2016 kemarin mendapatkan penghargaan dari gubernur dan juga bukunya Langit Swasa Langit Pujangga mendapatkan penghargaan juga dari Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi untuk persoalan-persoalan beliau ini juga masa berkarirnya di kesenian, terutama di kepenyairan, dimulai dari proses 83 beliau itu sudah lalu lalang di tingkat kesenian di Jawa Timur, di Jakarta, baca puisi di mana-mana. Saya tidak bisa menyampaikan semuanya biografinya, tetapi kawan-kawan semuanya bisa langsung mengklik mencari nama Sat Anton WR di Google, di media sosial, akan lahir berbagai banyak tulisan-tulisan beliau atau biografi beliau. Dan ini yang saya ingat dari masa Anton WR ini, pernah orang Sumeneb yang pernah menjadi kepala biro, ya Mas, menjadi kepala biro pemberitaan di Birawa. Iya, anggota redaksi di Surabaya pada zaman itu cuma 76 tahun 76. Saya kawan-kawan ini semuanya masih belum ada. Jadi hormat kepada beliau, takdim kepada beliau, sungkem kepada beliau. Secara proses kami belajar, berguru dan berterima kasih atas semua jeripayah beliau selama ini dalam membina kesenian-kesenian khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Saya sapa dulu, selamat pagi Mas Anton WR. Selamat pagi Fendi Kacong. Agak bagaimana soalnya beliau ini kita todong. Tapi alhamdulillah Mas Anton dengan keluarga sehat. Sampai sejauh ini aktivitas di luar macet semua. Ya pastilah kita bersama-sama dan semuanya memang harus sementara dihentikan. Segala hal aktivitas semua kerja di rumah saja lah. Ini kita menghindari sesuatu yang barangkali akan menjadi masalah kalau memang memaksakan diri dan tidak keluar. Meskipun sekarang harus keluar dengan memaksakan diri juga, tapi insya Allah kita aman di sini. Oke. Oh ya, saya beritahukan yang saya kagumi dari beliau itu pada masa pandemi ini, beliau membawa hand sanitizer sendiri, maskeran, dan ya di studio Fendi Kacong juga disediakan. Jadi iya, karena usia saja. Nah, kita istilahnya tetap memakai protokol kesehatan untuk wawancara ini. Mas Anton, yang saya ingin tanyakan pertama kali ini, kembali saya akan mengulang sejarah atau masa lalu berkeseniannya Mas Anton. Mas Anton itu memilih berpuisi, memilih kepenyairan, memilih dunia penyair. Itu dimulai sejak kapan dan bagaimana Mas Anton? Iya, memang ke belakang jauh sekali ya. Saya masih di tingkat SMP atau sanawiyah. Saya sudah belajar menulis tahun 73. Tahun 73 sudah mencoba untuk keliling baca puisi di radio dari tempat-tempat lain, bahkan di Surabaya saya coba untuk membaca puisi di radio di media audio itu. Tahun 76 sudah di tingkat sanawiyah alia, tingkat SMA alia. Kemudian saya mencoba masuk lagi. Disitulah saya kesempatan bisa memproduksi karya puisi khususnya.
Busi-busi itu tahun itu sudah saya edarkan ke jumlah media. Di media cetak pastinya. Dan 76 dimulai sampai 78 saya diredaksi, terus keliling. Saya kebetulan waktu itu di Surabaya. Domisili pindah hijrah ke Surabaya, maunya kuliah, tapi ternyata kuliah tidak menguntungkan. Gitu. Tidak menguntungkan. Kalau saya kuliah otomatis akan diatur di kampus. Memang pikiran mungkin agak sedikit ngawur pada saat itu. Ketika saya kuliah otomatis akan terganggu aktivitas saya di dunia kesastraan, di dunia kesenian. Akhirnya saya tidak kuliah dan terus mendalami dan menulis, memproduksi banyak tulisan. Pada saat itu mulai tahun 77, 78 sudah mulai. 77 sama 78. Ya, 78 lah, 77, 78. Itu saya kuatkan untuk menulis. Akhirnya setiap hari harus menulis. Makan minum itu dari nulis. Tanpa menulis otomatis karena di daerah rantau tidak menulis berarti lapar, itu aja. Jadi tantangannya harus produktif. Harus produktif. Akhirnya satu hari saya harus menulis sekitar 5 amplop untuk dikirim ke semua media, beberapa media. Itu berjalan bertahun-tahun. Akhirnya yaitu tahun 82 kembali lagi ke Sumeneb. Oke, yang ingin saya kunci dari pernyataan Mas Avanton di awal-awal ini adalah beliau dituntut produktif untuk biar bisa makan dan minum di kota Surabaya ya Mas. Dan beliau juga menargetkan setiap hari untuk dia harus menyiapkan 5 tulisan, 5 amplop untuk dikirim ke media-media dengan harapan dari hasil dimuatnya itu bisa untuk makan dan minum. Nah, ini penting juga untuk kita gali kembali. Proses beliau itu adalah menargetkan setiap hari 5 puisi. 5 puisi. Ya, 5 kiriman. 5 kiriman. Tapi kalau persoalan karya banyak, harus punya aset, punya persiapan yang banyak di situ. Jadi produktivitas memang diutamakan. Mungkin arah mengharapkan paling ini kok tujuan komersial untuk makan. Memang kalau memang kita tidak punya tantangan, salah satu adalah makan. Salah satu di sana makan, akhirnya membangun kekuatan produksi. Memang menulis harus pemaksaan diri, ada memaksakan diri untuk menghasilkan karya tulis. Kalau tidak nunggu tidak akan dapat apa-apa. Nah itu diuntungkan sekali. Makanya tuntutan untuk menulis bukan sekedar nulis itu sendiri. Tapi tuntutan itu memang harus punya latar, punya alasan. Kenapa nuntut? Misal kalau memang kecenderungan orang saya nuntut untuk di media misal, atau saya nuntut untuk jadi buku untuk bisa menulis, itu pun penting untuk kita memberi rangsangan terhadap diri sendiri. Artinya ada target-target khusus harus. Nah, Mas Avanton, yang saya ingin saya gali dari proses jenengan ini dalam proses kepenulisan puisi, Mas Avanton kira-kira masih ingatkah puisi pertama yang dimuat di majalah apa dan sekitaran tahun berapa? Ya memang tahun 77 sudah tulisan saya di media sudah banyak menyebar sudah. Memang target pertama paling dekat itu memang media dari Harian Birawa. Dari Harian Birawa itulah memang sangat kental sekali. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Birawa yang telah banyak membesarkan saya dalam bidang komunikasi dalam karya ini. Birawa itu kenapa alasan Birawa? Karena Birawa di situ waktu itu ada Pak Suripan Sarihutomo. Oke. Saya kunci dulu, Pak Suripan Sutomo itu yang dikenal sebagai Habib Yasinnya Jawa Timur. Jawa Timur, ya Profesor Dr. Suripan Sutomo memang dia dulu pemegang Deks Sastra di Hadan itu. Akhirnya itulah memang Pak Suripan memegang peran di situ cukup luar biasa untuk memberikan motivasi terhadap para penulis. Dan saya dengar Pak Suripan itu sangat peduli ya Mas dengan pergerakan kawan-kawan di Sumeneb, di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur. Dia Pak Suripan memang banyak membesarkan orang-orang banyak. Artinya dia tidak sekedar jadi pimpinan di redaksi itu sebagai desk menangani masalah naskah, tapi juga memberi motivasi. Dia tulis, dia apresiasi, dia terbitkan dalam buku dan sebagainya. Salah satu buku saya memang judulnya buku saya memang diterbitkan oleh Suripan Sarihutomo itu. Itu buku pertama Mas? Buku pertama judulnya apa Mas? Lupa saya. Oh iya. Tahun 78 itu. 78 Mas Avanton WR sudah membukukan satu buku awal di tahun 78 dan itu diapresiasi atau digawangi atau diterbitkan sekaligus oleh Pak Suripan. Luar biasa. Nah,
Saya menarik masa lalu Mas Apanton kembali. Itu sudah perjalanan di Surabaya. Bagaimana perjalanan Mas Apanton yang mengantar ke Surabaya? Seperti apa proses kepenulisan Mas Apanton sebelum ke Surabaya? Ya memang di sekolah, waktu sekolah memang termasuk orang jago dalam bidang pelajaran bahasa Indonesia, termasuk mengarang waktu itu. Waktu itu saya di sekolah jadi aliyah karate. Jadi muatan utama dalam bidang pemahaman kekuatan saya dalam bidang mata pelajaran memang bahasa Indonesia. Ketika bahasa itu memang modal utama untuk bisa lebih masuk lagi ke wilayah lebih jauh lagi ke media. Kemudian selain itu proses itu memang kita tidak bisa diam menunggu. Saya katakan awal memang saya harus menjajakan puisi keliling dari radio ke radio, itu penting, sangat penting sekali. Yang penting bukan hanya karya itu dibaca, didengarkan oleh orang lain, juga ada komunikasi dengan teman-teman yang lain. Komunikasi ini yang membangun satu kekuatan bersama nantinya. Termasuk saat itu memang bersama Dezawawi Imron. Ya juga sepanjang itu. Dulu memang kayak gitu. Jadi tidak sekedar kita menunggu, tidak di rumah, tidak menunggu inspirasi di rumah, harus kita cari sesuatu, harus keluar rumah. Untuk soal konten karya yang sangat mempengaruhi ke alam Madura, laut apa gunung yang lebih banyak menginspirasi karya-karya Mas Apanton ditulis? Memang kecenderungan puisi saya awal bicara banyak tentang Madura, terutama laut. Memang kenapa laut? Memang laut lebih dekat dengan kita orang Madura. Jadi kedekatan kita, apalagi sudah latar belakang dari kehidupan falsafah kita, mungkin apa terlomba sapo angin, itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan pribadi kita dalam menulis. Jadi sudah semacam jadi darah kita. Iya, memang puisi-puisi banyak tentang Madura. Saya lupa untuk membaca. Iya, saya kemarin sempat ada 2-3 karya yang dibaca dari puisi Mas Apanton. Karena kebetulan sebuah teman saya yang di Jogja, dan saya tidak tahu apakah rencana ini sudah ditindaklanjuti apa tidak, dan saya sekaligus memberitahu rencananya mau saya kasih bukunya kalau sudah terbit. Jadi ada beberapa tulisan profesor katanya, dan saya diminta untuk menuliskan karya-karya. Nah, salah satunya memang yang tulisannya ketika saya lihat tulisan soal kemaduraan itu ya rata-rata seperti Abdul Hadi WM, Dezawawi Imron, Jamal Dirahman, Hidayat, dan semuanya penyair-penyair di Madura itu memang pernah menuliskan soal Madura. Tapi produktivitas soal kemaduraan itu memang ada di beberapa karya Mas Apanton. Yang saya lihat dari sampean ini tidak cuma pada produktivitas, tapi produktivitas berkarya di dunia nyata, yaitu mendampingi kawan-kawan komunitas di Sumeneb, mendobrak pintu-pintu pesantren. Nah, itu bagaimana ceritanya Mas Apanton? Gini, saya kembali dari Surabaya memang selalu banyak teman, tahun 82 pulang kampung. 82 saya baru lahir. 82 saya pulang kampung, kemudian saya coba, tapi kampung ini kok sepi, di Sumeneb ini tidak ada apa-apanya, kalaupun ada segelintir orang, paling yang ya orang-orang ya sewi, selalu itu udah ada pada saat itu. Akhirnya saya mencoba masuk ke pesantren. Pertama pesantren Alamin. Saya garap masuk aja secara rutin, tiap hari Senin saya datang ke sana melatih anak sanggar sastra sekaligus teater hilal pada saat itu. 2 tahun saya coba, 2 tahun kemudian tahun 85 atau mungkin 88 atau 87 88 saya pindah ke Anokoya. Kenapa Anda ini? Memang saya melihat ke belakang, ternyata di Sumeneb ini khususnya memang potensi menulis sangat kuat sekali. Saya coba balik ke belakang ternyata gerakan literasi awal tahun 1920 1930 saya lihat kok banyak para penulis lahir di Sumeneb. Berarti sudah jelas sekali bahwa potensi itu sudah besar sekali dalam bidang kepenulisan. Iya, saya coba mengambil jeda dari apa yang disampaikan Mas Apanton. Sumeneb yang tidak cuma dikenal sebagai salah satu dari kabupaten pulau garam, tetapi adalah pulaunya para penyair, rahimnya para penyair. Dan itu ketika Al-Amin, artinya 2 tahun membina Al-Amin, terus ketika mereka sudah mampu mengurus dirinya sendiri sampai berpindah ke Anokoya, itu terus dilakukan dengan rutin. Iya, betul sekali. Saya melihat begini, memang wilayah madrasah dan pesantren pada zaman itu memang termasuk lembaga nomor 2 yang kurang dimasyarakatkan oleh masyarakat.
Dan saya punya pemikiran, kenapa pesantren al-madrasah ditinggalkan dalam bidang komunikasi, pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Berpikir, saya meyakini benar ada sebuah alternatif pesantren akan jadi bagus kalau memang kita beri kegiatan-kegiatan kesastraan, kesenian, karena dari kegiatan itu yang kita butuhkan kekuatan imajinasi, kekuatan bagaimana merenung dan sebagainya. Ruang itu cukup besar di pesantren, sangat luar biasa ruang itu ada di situ. Hanya setelah Alamin, Segarap, kemudian kita masuk ke Anokoya. Coba Alamin sudah terbukti gitu loh, banyak melahirkan orang-orang termasuk Jamalur Rahman di situ kan. Kak Jamalur Rahman? Iya, termasuk itu sudah sebelum atau sesudah sampean masuk Alam? Setelah saya masuk baru lahir Jamalur Rahman. Iya. Kemudian saya mencoba lagi masuk ke Anokoya, memang untuk pesantren besar di situ cukup potensial untuk saya garap. Ternyata benar, untuk masuk Anokoya tak semudah kita bayangkan. Memang pada saat itu aturan Anokoya tak semudah sekarang. Untuk masuk aja luar biasa. Akhirnya cuma saya punya alat gimana caranya saya bisa masuk. Akhirnya saya mencoba masuk suatu kegiatan seremonial di situ. Saya coba masuk baca puisi, akhirnya diterima oleh salah satu kiai di Anokoya. Dan di situ. Dan kalau tidak salah itu bapaknya Ramiming ya yang. Ya, Ki Abdul Basit. Ki Abdul Basit, bapaknya yang Hataman Puisi itu adalah putra karya Hataman Puisi. Saya kan kemarin di beberapa episode itu karya Kiai Muhammad Zamil Al-Mutakin, dan bapak beliau itu yang menerima Mas Sapanton dan memberi pintu pertama untuk masuk ke Anokoya. Tapi harus beri syarat. Syaratnya boleh silakan baca puisi. Setelah baca puisi saya turun, sampean tanggung jawab untuk membina di Anokoya. Secara rutin. Setelah itu selama hampir 10 tahun saya masuk ke Anokoya setiap hari Jumat. Jadi memang saya punya satu gerakan Jumat pesantren. Jumat pesantren. Jadi satu hari Jumat saya satu pesantren. Jadi karena satu hari satu pesantren, akhirnya tak mungkin semua Anokoya saya garap. Semua saya garap, akhirnya saya pindah-pindah ke pesantren. Semua yang pesantren di Sumeneb dan Pamekasan itu sudah saya garap untuk membangun kekuatan di pesantren itu. Dalam bidang saya tidak melatih anak-anak, tidak memberikan motivasi anak-anak pada santri untuk bisa menjadi seorang sastrawan, tidak. Dan motivasi bagaimana sebenarnya kita punya potensi besar untuk berbuat apa saja dalam bidang seni maupun sastra. Motivasi itu yang kita garap. Artinya semangatnya yang semangat kita ambil. Bahkan suatu ketika pernah saya kedodoran karena waktu tidak mungkin lagi saya harus ke pesantren tiap hari Jumat. Akhirnya saya kebetulan juga siaran di radio RRI Sumeneb. Nah disitulah saya siaran otomatis persoalan seni dan sastra yang topik utamanya. Tapi karena akan memudahkan pesantren waktu itu agar mudah berkomunikasi, akhirnya mereka saya wajibkan untuk memiliki radio. Saya siaran tiap hari malam Kamis kalau tidak salah. Jadi semacam kelompok capir. Oke. Ini dia mendengarkan, kemudian kita diskusikan gitu aja. Ada dua ingatan, ada dua memori yang saya coba ingat. Ada dua kemiripan. Yang pertama yang saya kunci karena saya masih dalam nuansa Hataman Puisi, Mas, biar tidak lupa dan sekaligus ini menjadi catatan digital saya. Yang memperbolehkan pertama kali pintu masuknya adalah Kiai Abdul Basit. Beliau adalah abahnya Kiai Muhammad Zamil Al-Mutakin yang kita kenal. Puisinya yang dibacakan secara periodik kemarin di Hataman Puisi adalah yang kita kenal dengan sebutan Kemiming. Saya ingin mengulang kembali. Ada Ramzi, ada beberapa kawan. Saya yang memperkenalkan pertama kali kepada Mas Sapanton ini yang menunjukkan jalannya itu Kiai Miming. Jadi ada dua energi yang sama dengan masa yang berbeda. Mas Sapanton masuk ke pesantren Anokoya itu atas pintu masuknya Kiai Abdul Basit. Saya dikenal untuk masuk ke Sumeneb, berjejaring di Sumeneb. Persoalan titik temu pada waktu itu ya Mas, peluncuran buku titik temu atas saran Kiai Muhammad Zamil Al-Mutakin Kemiming itu, saya diminta kamu temui Mas Sapanton WR. Sampai sekarang jalinan itu tetap kita bina dengan baik, dan ini seperti semacam ada dua kejadian yang terulang tapi dengan model
model yang berbeda, pelaku yang berbeda, tetapi dalam nuansa yang hampir sama.